Hutan Jayagiri di Lembang, sebuah nama yang begitu akrab di telinga para pendaki dan pencinta alam. Jalur-jalurnya yang menantang dan pemandangan puncaknya yang memukau menjadi daya tarik tersendiri. Namun, ada satu jalur yang oleh warga sekitar dijuluki sebagai jalur sunyi, tempat yang dipercaya menjadi saksi bisu langkah terakhir seseorang sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Ini adalah kisah yang terjadi pada tahun 2019. Seorang fotografer alam bernama Sinta yang sudah malang melintang menaklukkan berbagai medan hutan datang sendirian ke Jayagiri. Tujuannya satu, mengabadikan keindahan matahari terbit dari puncaknya. Ia berangkat sebelum fajar, menyusuri jalur yang sudah biasa ia lalui dengan kamera kesayangannya tergantung di leher. Namun hari itu, ada sesuatu yang terasa berbeda, sesuatu yang ganjil dan tidak pada tempatnya. Saat Sinta hampir mencapai titik terbaik untuk mengambil gambar, kabut tebal turun begitu cepat, seolah ditumpahkan dari langit. Kabut itu begitu pekat, menelan jalur di hadapannya, membuat pepohonan di sekelilingnya tampak seperti siluet hantu. Udara yang tadinya sejuk berubah menjadi dingin, menusuk tulang. Awalnya, Sinta tidak ambil pusing. Sebagai fotografer berpengalaman, ia tahu cuaca di gunung bisa berubah secepat kedipan mata. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati, mengikuti jalur setapak yang kini samar-samar tertutup kabut. Tetapi setelah berjalan beberapa menit, ia menyadari sesuatu yang lebih aneh. Suara hutan yang seharusnya ramai dengan kicau burung dan dengung serangga kini lenyap total. Sunyi, senyap. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah derap langkah kakinya sendiri di atas dedaunan kering. Tiba-tiba ia berhenti. Ia merasa ada yang tidak beres. Namun suara langkah itu masih terdengar. 2 langkah di belakangnya, persis mengikuti ritme langkahnya tadi. Jantung Sinta mulai berdebar kencang. Dengan cepat, ia berbalik, siap menghadapi siapapun yang mengikutinya. Kosong, tidak ada siapa-siapa, hanya pohon-pohon pinus yang berdiri kaku diselimuti kabut, seperti penjaga bisu. Udara terasa semakin dingin, seolah merampas semua kehangatan dari tubuhnya. Sinta mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin hanya gema langkahnya sendiri yang dipantulkan oleh kabut tebal. Ia hendak melangkah lagi, tapi kemudian sebuah suara terdengar lagi. Kali ini bukan di belakangnya, melainkan tepat di samping telinganya. Suara bisikan yang lembut, namun penuh tekanan dan sangat dingin. Jangan berhenti. Tanpa pikir panjang, Sinta berlari. Rasa takut mengambil alih seluruh logikanya. Ia tidak peduli lagi kemana jalur ini akan membawanya. Yang penting adalah menjauh dari suara itu. Di tengah kepanikan dan kabut yang menyesatkan, ia melihat secercah cahaya. Cahaya lampu berwarna kuning remang-remang, seperti berasal dari sebuah pondok kecil di kejauhan. Sebuah harapan muncul di benaknya. Dengan sisa tenaganya, ia berlari mendekati pondok itu. Pintu kayu tua itu terlihat kokoh. Tanpa ragu, Sinta mengetuknya dengan keras. "Permisi, ada orang di dalam?" Setelah menunggu beberapa saat, pintu itu berderit dan terbuka dengan sendirinya. Namun, kelegaan Sinta sirna seketika. Di dalam, yang ia lihat hanyalah sebuah ruangan kosong yang gelap dan lembab. Satu-satunya benda di sana adalah sebuah kursi goyang kayu yang bergerak perlahan, maju mundur, seolah baru saja ditinggalkan oleh seseorang.
Sinta mundur perlahan. Jantungnya terasa seperti akan meledak. Saat itulah, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di jendela pondok itu. Sesosok wajah menatap lurus ke arahnya. Wajahnya pucat dan datar, tanpa ekspresi. Matanya hitam, sepenuhnya hitam, tanpa bagian putih sama sekali. Tatapan kosong itu seolah menembus jiwanya. Sinta berteriak sejadi-jadinya dan lari tunggang langgang menjauhi pondok terkutuk itu. Ia berlari tanpa henti, menembus kabut, melewati pepohonan, hingga napasnya tersengal-sengal. Anehnya, setiap kali ia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, pondok itu seolah tidak pernah menjauh. Jaraknya selalu sama, seakan mengikutinya dari kejauhan. Ketika fajar akhirnya menyingsing dan kabut mulai menipis, Sinta menemukan dirinya terduduk di sebuah jalan setapak yang sama sekali tidak ia kenali. Ia kelelahan, menggigil hebat karena dingin dan rasa takut. Ia mencoba menenangkan dirinya, mengatur napasnya yang tidak beraturan. Pandangannya jatuh pada kamera yang masih tergantung di lehernya. Entah kenapa, ia merasa harus memeriksa hasil fotonya. Layar kecil di kamera itu menyala, menampilkan galeri foto yang telah ia ambil sejak memasuki hutan. Jantung Sinta seolah berhenti berdetak dalam setiap foto, dari foto pertama saat ia mulai mendaki hingga foto terakhir sebelum kabut turun. Ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sesosok bayangan hitam yang samar berdiri di kejauhan di antara pepohonan. Sosok itu tinggi, kurus, tanpa wajah, dan seiring dengan deretan foto, sosok itu tampak semakin dekat. Di foto terakhir yang ia ambil, foto sesaat sebelum kabut menelannya, sosok itu tidak lagi berada di kejauhan. Ia berdiri tepat di belakang punggung Sinta, dengan satu tangan kurus panjang terulur, seolah hendak menyentuh kameranya. Keesokan harinya, tim pencari yang dikerahkan oleh warga sekitar hanya menemukan tas ransel dan kamera milik Sinta tergeletak begitu saja di jalur sunyi Jayagiri. Sinta sendiri tidak pernah ditemukan. Foto terakhir di dalam kamera itu buram, seolah diambil dalam keadaan panik. Namun, di antara gambar kabur pepohonan, terlihat samar-samar sesuatu seperti kain putih yang tergantung di dahan sebuah pohon besar. Hingga hari ini, apa yang sebenarnya terjadi pada Sinta di jalur sunyi itu tetap menjadi misteri yang menghantui hutan Jayagiri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya dari kami. Tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Sampai jumpa.